Terlihat Adul bergidik melihat logat si wanita yang kerasukan seperti mainkan rambutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam Shin. Oke, ketemu lagi sama gua Yudi Mulyadi di channel Jurik Misteri. Kali ini gua akan melanjutkan suatu kisah yang berjudul Misteri di Gunung Slamet, terutama di pos 4 Samarantu. Oke. Kemarin di part 3-nya itu kelompok BTS, kelompoknya Bang Buluk, Bang Leman, si Adul dan kawan-kawannya. Mereka sudah mencapai puncak Gunung Slamet. Oke. Alhamdulillah ya, mereka akhirnya bisa sampai ke puncak Gunung Slamet. Dan di part 3 kemarin mereka akan perjalanan turun ke bawah. Dan apakah yang terjadi selama mereka perjalanan turun ke bawah? Dan hal-hal mistis apa yang mereka alami dan tim saat mereka turun ke bawah? Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini untuk mengklik subscribe, share, like, and comment ya, biar channel ini bermanfaat bagi kita semua dan gue makin semangat untuk bikin channel ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke ceritanya. Jurik Misteri dimulai. Mau turun kapan? Tanya Bang Buluk. Setelah berbincang serius mengenai hati dengan Mela, dia pergi meninggalkan kesendirian gua di Pelawangan. Pengen ngudut mas? Tanya Ola melirik empati. Pengen, tapi gak di sini. Ya udah, nanti pas turun aja, sekalian melakukan perjalanan turun juga, terang Ola. Kami pun melakukan perjalanan turun. Sekali lagi, tatapan ke Surono gue arahkan. Tunggu ya, tunggu suatu saat gue bakal kesini lagi. Dengan dikomandoi Bang Buluk di depan dan Ola meminta mundur ke belakang, kami beranjak pergi turun, menapaki gagahnya Gunung Slamet via Bambangan. Siang ini cerah, hati ini resah. Kami akan selalu semangat dan gak kenal lelah. Dengan sisa logistik seadanya, seakan memberi harapan akan jumpa kembali dengan kenikmatan masakan ala Mega, Chef Orion ala Balaraja. Rokok mas? Ola menawarkan sebungkus rokok Sampurna Plat A. Kaget banget, ternyata Ola penikmat nikotin juga. Ungkapku dalam hati. Boleh, nih diselipkan satu batang rokok di bibir gue. Mana pematiknya mas? Tanya Ola. Kamu punya rokok tapi gak bawa korek? Hehehe, sering lupa bawa korek mas. Kepri ben sampean, jawab gue. Mas Adul mau rokok juga? Kembali Ola menawarkan rokoknya. Jangan, gak pantas dia ngerokok kayak gitu, nanti kena tipus, ucap gue. Parah banget lu bang, bolehlah sebatang mah. Kembali kami memasuki wilayah pepohonan. Semenjak tadi kami bergelut dengan medan pasir dan bebatuan. Hati rada was-was. Samarantu siap menghadang di depan. Tapi ini kan siang, mana mungkin ada penampakan. Terlihat ada beberapa pendaki di pos 6. Mungkin mereka lagi istirahat. Tim BTS, Buluk tim Sableng, lalu menghampiri rombongan tersebut. Ada di antara pendaki wanita juga. Mereka terlihat pucat, seperti kelelahan. Segera Ola menghampiri dan menanyakan keadaan rombongan itu satu persatu. Bahasa daerah mulai terdengar. Tanya jawab Ola dan rombongan tersebut mulai terlihat serius. Di mana nampak raut wajah Ola wanita cantik asal bumi Jawa. Bang Buluk yang menyadari ketidakberesan kondisi rombongan tersebut segera memberikan sebotol air segar.
dan memutuskan mereka untuk membongkar sisa persediaan logistik di pos 6 ini. Ada apaan bang? Tanya Adul ke gue. Kagak tahu gue Dul, ada yang gak beres kayaknya. Sekitar 5 orang rombongan, terdiri dari 3 pria dan 2 wanita. Mereka terlihat pucat dan lemas. Ini rombongan naik apa turun bang? Kembali Adul menanyakan ke gue. Kagak tahu Sadul, gue kan dari Orok sama lu. Jadi gue gak tahu lah. Lu tanya aja ke orang yang sono langsung. Jawab gue. Gue takut bang. Ya udah, makanya diem lu. Diem itu emas. Lebih banyak lu diem, makin kaya toko emas lu nantinya. Bang Buluk, Ola, dan Mela terlihat nampak sibuk memberikan perhatian lebih ke rombongan tersebut. Di sisi lain, Tita, Mega, Yoga, dan Tio menyiapkan menu penganjal perut untuk perjalanan turun. Terus kita ngapain Dul? Tanya gue. Kita ngeribetin yang masak aja deh, saut Sadul. Ya udah, lu bantuin masak. Gue mau ke Bang Buluk dulu nanyain ada apa sebenarnya. Setelah gue melihat kondisi rombongan tersebut yang terlihat payah, akhirnya gue menanyakan ke Bang Buluk sebenarnya ada apa dengan rombongan itu sendiri. Bang, kenapa? Tanya gue. Gak apa-apa man, nanti gue ceritain. Bohong bayar lu, udah tua juga. Ya udah, iya bang. Kayaknya kita bawa rombongan ini turun deh. Terang Bang Buluk. Oh gitu, ya deh, atur aja bang. Pokoknya mulai sekarang lu dan Adul jangan jaga jarak dengan rombongan. Lu harus nempel terus. Jangan ada space di barisan. Ujar Bang Buluk. Iya bang, nanti gue bilang ke sweeper geblek. Kayaknya ada yang gak beres nih. Dimana Buluk Gonzales fermentasi seperti menyembunyikan sesuatu dari kita. Ola pun seakan bungkam suara, berlaga seperti tidak ada apa-apa dengan keadaan ini. Dan Mela sibuk mengeluarkan isi logistik di dalam keril rombongan itu sendiri. Masih kuat buat jalan gak? Tanya Mela pada rombongan itu. Kelima rombongan tersebut ternyata berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Urusan Mela dan Ola deh itu mah, dimana mereka emang fasih berbahasa Jawa. Masih mbak, jawab salah satu laki di dalam rombongannya. Ya udah, kita pelan-pelan aja ya mas. Insya Allah kita bisa turun bareng. Saut Ola ke si rombongan asal Semarang. Anjrit, Ola dan Mela bekerja sama kali ini. Terlihat kompak dan terlihat makin cantik juga. Senang rasanya mereka bisa akur. Emang gak ribut juga sih, tapi si Melanya aja yang terlihat sinis ke si Ola. Semoga kalian berdua bisa akur dalam satu rumah nantinya, bersama Pangeran William. Weh, kenapa lu bang? Tanya Adul mengagetkan. Lihat deh Dul, mereka kompak ya. Ternyata ngebantuin rombongan asal Semarang. Ola sama Mela. Iyalah Sadul, itu rombongan dari Semarang. Terus kenapa katanya? Tanya Adul. Agak tahu Dul, gue dan nanya gak dikasih tahu. Biasalah, saut Adul. Singkat cerita, setelah santap makan selesai, kami pun segera packing kembali dan segera memutuskan untuk lanjut perjalanan turun. Sebelum itu, Bang Buluk minta kami untuk berkumpul dan berdoa bersama terlebih dahulu. Alhamdulillah, teman-teman, untuk perjalanan turun ini kita akan turun bersama dengan rombongan asal Semarang. Jadi posisi belakang masih tetap dibuntuti Adul dan Leman. Gue minta buat lu berdua jangan terlalu jaga jarak dengan rombongan. Buat yang lainnya semangat, selalu berpikiran positif, dan jadikan doa sebagai teman langkah demi langkah kalian. Siap bang? Jawab Adul paling kencang. Ya udah, sebelum lanjut, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Pinta Bang Buluk. Berdoa selesai. Ayo semangat, ucap Yoga menyemangati. Perjalanan indah tanah Jawa kami tempuh bersama rombongan asal Semarang, di mana gue dan Adul menjadi palang pintu terakhir di dalam barisan. Terdengar suara toke menemani langkah demi langkah.
di mana suara tersebut sering gue saut sedikit bercanda. Toke, suara toke. Pakai T, saut gue. Toke, pakai T, toke. Pakai T lagi. Toke, saut kembali si toke. Pakai T. Lu kenapa bang? Tanya Adul di belakang. Atuh, gak apa-apa Dul. Kebiasaan lu mah bang. Mau dimanapun juga kalau ada suara toke, pasti disaut T. Kenapa emang? Banyak cewek bang, takut geli dengernya. Denger, denger sih geli, kalau ditiup baru geli. Gablek, jawab Adul. Setelah ngalir ngidul ngobrol bareng gak jelas, bareng si Sadul. Sesekali Tita dan Mela ikut ngakak juga dengan obrolan kami. Tibalah kami kembali di pos Sawarantu setelah sebelumnya kami berhenti sesaat di pos 5 untuk mengisi air. Kembali terdengar salam dari Ola setelah memasuki kawasan ini. Benar-benar zona merah ini mah, dimana gak ada orang di sore ini yang nangkring di pos 4 Sawarantu. Terdengar suara isak tangis di pos ini, di mana suara tersebut sangat jelas. Sore aja masih ada suara tangisan. Pantas aja, malamnya kayak gitu. Gumam gua merinding. Tiba-tiba Mela dan Ola menenangkan suara tangisan tersebut. Rupanya bukan dari makhluk halus, tetapi dari salah satu wanita asal Semarang yang menangis. Maaf ya, gue udah fitnah lu ibu kos, gumam gue dalam hati. Ola pun mempercepat langkah untuk segera melewati pos ini. Sesekali Bang Buluk melihat keadaan kami berdua di belakang. Wajarlah, Buluk Gonzales sering mengawasi gue dan Adul di belakang. Soalnya buaya tanpa ekor, seperti tanpa senjata. Meskipun gue dan Adul ngeribetin, tapi peran kami berdua dibutuhkan untuk menjadi tumbal kelangsungan hidup di tim ini. Sebagaimana arti dalam BTS, B dan T-nya itu Buluk dan tim, sedangkan S-nya itu gue dan Adul. Artinya S berarti Sableng. Ini nama tim sakral dibuat atas izin RT Sabeni dan yang mengetahuinya Bapak Kosim dan emak gue Marsanda. Yang pasti disaksikan langsung oleh Marsanda Lovers. Geblek. Ternyata tangisan salah satu rombongan asal Semarang itu bukan tangisan original, melainkan dia kerasukan. Mela dan Ola sigap memepah wanita muda tersebut segera meninggalkan pos 4 sama Ratu. Ternyata fitnah gue bener juga. Ini ulah lu ya ibu kos. Kembali gue bergumam. Setelah kami masuki pos 3, berulah Bang Buluk menetapkan kondisi si wanita dari kerasukannya. Ada lama juga di pos ini, di mana kami kesulitan menetapkan jiwa-jiwa yang mengikuti kami sampai pos 3 ini. Tangisan wanita dari rekannya memperparah keadaan, di mana kami memasuki waktu maghrib di pos 3 ini. Tangisan dan ucapan dari rekan si wanita tersebut seakan berbicara, sadar dong, sebentar lagi kita akan sampai dan pulang ke Semarang. Terlihat Adul bergidik melihat logat si wanita yang kerasukan seperti memainkan rambutnya. Tatapannya menatap ke arah Adul, dan Adul segera berlindung ke belakang gue. Jadinya kan menatap gue deh itu wanita. Aduh, ibu kos, jangan jutek gitulah. Kami salah apa sih? Melangkah dan menomorsatukan kearifan lokal dah kami terapkan. Masa iya nyangkut sampai Tangerang? Pikir gue rada kesal. Oke guys, gimana tuh ceritanya? Serem kan? Eh Sebenarnya tuh yang jadi pertanyaan gua itu yang apa rombongan yang mereka temuin itu siapa gitu? Rombongan apakah mereka benar-benar manusia gitu loh? Benar-benar rombongan yang mau turun gunung atau bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini jangan lupa untuk mengklik subscribe, share, like, and comment ya. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng di atas biar kalian dapat notifikasi update terbaru dari channel ini. Oke? Oh ya, bagi kalian yang penasaran siapa sih rombongan yang tim BTS ini temuin di pos 4 dan sampai
mereka bisa kerasukan? Apakah memang mereka itu manusia? Apa bukan? Oke, tunggu kelanjutannya di part terakhir, di part 5-nya ya. Dan terima kasih bagi kalian yang udah nonton, dan mudah-mudahan kalian semua juga dapat mengambil pelajaran dan hikmah di setiap kejadian yang gua share ya. Oke, jadi misteri berakhir.